Katanya ilmu filsafat haram, ilmu mantik haram, tapi giliran begini mereka berfilsafat tanpa menyebutnya filsafat. Apa kata mereka? Tajsim itu membendakan Allah. Benda itu sifatnya diam, gerak, bertempat. Diam, gerak, bertempat. Ini sifat apa? Benda. Bahasa Arabnya jismun. Allah jismun atau bukan? Allah benda atau bukan benda? Ini selamat pusing nih pagi ini ya. Olahraga otak, Pak. Olahraga otak ini seru. Kalau mau ngikutin, ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Allah benda atau bukan? Hah? Udah mulai panas nih. Allah bukan benda, saya benda. Maka saya butuh tempat. Allah benda bukan? Oleh karena itu kita katakan Allah istawa alal ars, bukan karena dia memerlukan arsy, tapi arsy yang memerlukan dia. Itu bedanya. Paham? Allah turun, kan ada hadisnya, hadis Bukhari, bukan berpindah dari atas ke bawah. Kenapa? Untuk apa dia turun? Dia kan lebih dekat daripada urat nadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakan aku ini qarib. Kata orang Yaman, garib. Aku ini sangat dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi untuk apa Allah pindah-pindah? Allah dekat kok sama kita. Maka akidah tajsim, akidah menganggap Allah itu benda, itu mereka terjebak pada apa? Menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, bukan dengan zat makhluk. Jadi Ibnu Taimiyah terjebak pada apa? Dia tidak menyerupakan zat Allah, tapi dia menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluk. Apa arti sifat bahasa Arab? Karakter yang melekat pada zat. Bahwa Ar-Razi ini butuh tempat duduk. Ini mereka punya logika, Pak. Katanya ilmu logika gak boleh dipakai, ilmu filsafat gak boleh dipakai. Padahal ini filsafat nih. Coba bayangkan benda tapi tidak ada tempatnya, bisa gak, Pak? Bisa. Bayangkan ada benda, bayangkan Ar-Razi bukan di langit, bukan di bumi, bukan di sorga, bukan neraka. Kalau benda tidak berada di suatu tempat, baru dikatakan tidak ada. Nah, ini logika Ibnu Taimiyah dipakai sekarang sama mereka ya. Katanya ilmu filsafat haram, ilmu mantik haram, tapi giliran begini mereka berfilsafat tanpa menyebutnya filsafat. Apa kata mereka? Jika engkau mengatakan Allah tidak berada di suatu arah, maksudnya arah yang tinggi, berarti engkau mengatakan dia tiada. Engkau mulhid, engkau ateis. Jadi dia tuduh kita ateis. Kita balikin. Yang berada di satu arah itu bukanlah Allah, tapi benda. Apakah Anda mengatakan Allah sama dengan benda? Jika iya, selamat, Anda menjadi mujassim, menjisimkan Allah, minimal sifatnya. Benda itu ada fisik, ada yang non fisik, materi ada imateri. Mereka mengatakan, oh Allah itu bukan materi, tapi imateri. Cuma sifatnya, karakternya berpindah-pindah, duduk di atas aras. Ini kalau mereka, Ibnu Taimiyah sendiri yang ngomong dan mereka ulang. Siapa yang mengatakan Allah tidak berada di suatu arah, sama dengan mengatakan Allah tiada. Ini siapa yang ngomong? Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Berarti dia terjebak. Bagi dia ada itu mesti benda, jisim.
Padahal dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Surat Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Artinya tiada benda yang serupa dengannya, zatnya ataupun sifatnya. Benda. Tadi kita sebutkan, mungkinkah satu benda dalam keadaan yang sama berada di dua tempat? Enggak. Mungkin. Saya tinggal di Depok, di saat yang sama ngajar di Pekanbaru, bisa nggak? Mustahil, ya. Kecuali Bapak punya keramat. Pergi ke Pekanbaru tapi tidak meninggalkan Depok, bisa nggak? Bapak orang Pekanbaru pergi ke Kuala Lumpur tanpa meninggalkan Kuala Lumpur, bisa nggak? Nggak bisa. Itu akal kita ditolak. Hal-hal yang nggak masuk akal ini kemudian mereka paksakan kepada Allah. Ternyata Ibnu Taimiyah pun menolak orang-orang sebelumnya. Jadi dia punya pendahulu. Ada Abu Ya'la As-Saghuni. Mereka ini juga berdebat. Apakah Allah ketika sepertiga malam terakhir turun dari aras ke langit pertama, bahkan di bawah langit pertama, langit dunia. Jadi di atas bumi sampai ke langit pertama itu disebut langit dunia. Baru di atasnya langit pertama. Apa kata dia? Allah itu, kata mereka ya, Suhudi, Abu Ya'la ini mereka debat. Jika turun ke bumi, ke langit bumi, langit dunia, maka dia meninggalkan aras. Arasnya kosong, Pak. Itu akidah yang lucu bukan? Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Oh enggak, Allah meninggalkan aras, Allah turun dari aras tanpa perlu meninggalkannya. Lebih kacau lagi enggak? Emang ini perdebatan fikih bisa didebat-debatkan begitu? Enggak bisa, ini bukan perdebatan fikih. Maka cukup katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa makna istawa? Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Apa makna turun? Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Gampang nggak? Ya, jadi nggak usah dimakna-maknai, Pak. Siapa yang berpesan begini? Imam-imam kita terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, hatta Imam Asy'ari. Apa kata mereka? Ayat-ayat ini ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Maknanya sesuai yang Allah maksud, sesuai yang Rasulullah maksud. Ya. Benda itu karakternya gerak, diam, ada di satu arah. Arah ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa arah? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah itu berada di atas. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan suatu hal yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi, Allah tidak pernah menyebutkan di Quran, ulama salafus saleh tidak pernah menyebutkan itu. Apa tambahan Ibnu Taimiyah? Ini bid'ah fil aqidah. Istawa bidzatihi. Ada nggak di Quran kata zat untuk istawa? Allah bersemayam di atas aras dengan zatnya. Ini tidak pernah di satu ayat pun. Berarti dia menambah-nambahkan ayat, menambah-nambahkan kalam. Apalagi kata dia syarah hadisun nuzul, dia mengatakan yanzilu ila sama'id dunya bizatihi. Allah turun dari aras ke langit dunia dengan zatnya. Pernahkah Nabi mengatakan begitu? Sepanjang kita mengkaji hadis, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan kata zat untuk turun. Apakah ini perkataan saya? Bukan. Ini perkataan muridnya Imam Zahabi. Imam siapa? Ini bukan Ar-Razi, Pak, yang ngomong. Siapa yang ngomong? Imam Zahabi dalam hampir semua kitabnya tentang Ibnu Taimiyah, lalu dia tulis kitab
isbatul ulu li Aliyil Ghaffar, menetapkan ketinggian. Tinggi di situ nggak mesti tempat, terhadap Allah yang maha tinggi dan maha pengampun. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Ibnu Taimiyah, guruku, tidak mengatakan dia istawa dengan zatnya, turun dengan zatnya, selamatlah Ibnu Taimiyah. Jadi seandainya Ibnu Taimiyah buang itu, itulah akidah salaf, Pak. Itu benar-benar akidah salaf Ibnu Taimiyah. Seandainya dia membuang lafaz zat. Jadi yang mengkritisi Ibnu Taimiyah bukan kita saja, tapi orang di zamannya, bahkan muridnya sendiri. Itu mengkritisi Ibnu Taimiyah. Apalagi kritikusnya, orang-orang yang suka mengkritik Ibnu Taimiyah seperti Imam Subki, Imam Ibnu Jahbal, Ibnul Ala al-Bukhari,